Sekali lagi, Shalom Alaikum saudara. Masih kurang semangat. Kayaknya tadi pagi tidak sarapan. Shalom Alaikum. Bapak yang memberkati kehidupan saya dengan saudara. Ada sukacita. Hari ke-8 di tahun yang baru. Saya percaya tahun baru ini lembaran baru dalam kehidupan kita ya. Ada amin saudara. Selama 8 hari mungkin ada yang sudah punya masalah besar. Selama 8 hari ini mungkin ada yang punya tantangan yang besar. Selama 8 hari ini mungkin ada juga yang punya berkat besar. Ada amin saudara. 8 hari itu orang hidup di tahun yang baru. Dan saya lihat bahwa kita hidup tahun yang baru 8 hari ini. Bagaimana kabar saudara? Puji Tuhan. Bapak Yahweh baik ya. Puji Tuhan, Bapak Yahweh terlalu dewasa di kehidupan kita ya. Kita masih bisa bernafas, sehat, kuat. Masih boleh datang bertemu di tempat ini, memuji, menyenangkan hati Tuhan dalam ibadah ya. Karena di luar sana kita lihat di rumah sakit ada orang yang melawan penyakitnya ya. Ada satu perkataan katakan kalau orang banyak mengeluh dan bersungut, mari orang pergi di rumah sakit, orang pergi di penjara, orang pergi di tempat pembuangan sampah. Lihat kehidupan mereka ya. Bagaimana mereka hidup, berusaha ya. Tetapi saya percaya kita semua di tempat ini rata-rata kita hidup diberkati Tuhan ya. Kita hidup semuanya ada dalam keberkatan Bapak Yahweh, kan kita anak Bapak Yahweh. Puji Tuhan, tidak berlambatan saudara. Kita dalam menerima anugerah Tuhan selama 8 hari di tahun yang baru. Dan saat ini kita boleh ada di tempat ini menyenangkan hati Tuhan. Biarlah di hari-hari ke depan kita lagi lebih buat yang terbaik ya. Kalau tahun kemarin orang malas beribadah, tahun ini harus rajin. Ada amin. Kalau tahun kemarin orang datang seringkali terlambat, akhirnya ibadah setengah 11. Tahun ini ibadah sudah jam 10. Jadi yang datang jam 10 lewat sudah terlambat. Saya katakan terlambat karena ibadah sudah dimulai. Tetapi tidak mengapa ya. Dia terlambat asal tidak sama sekali. Ada amin saudara. Dia dapat dia ya. Sedikit-sedikit yang penting hadir untuk menyenangkan hati Bapak Yahweh. Nah, puji Tuhan, mari sama-sama kita akan belajar firman Bapak Yahweh dalam kitab Mazmur. Pagi hari yang indah ini kita akan bacakan kitab Mazmur pada pasalnya yang ke-103, ayatnya yang ke-14. Ayat 103, pasal 103 ayat yang ke-14. Ya, untuk menghormati firman Bapak Yahweh, kita akan bacakan secara bersama-sama. Saya jemput umat Tuhan dipersilakan berdiri. Mazmur 103 ayat yang ke-14. Dalam nama Tuhan Yesus mulai. Sebab dia mengetahui rupa kita, yang diingat bahwa kita adalah debu. Saya minta kita bacakan sekali lagi firman Tuhan ini. Tetapi kata kita itu kita ganti dengan nama kita sendiri. Ada amin saudara? Kata kita ganti dengan nama kita sendiri. 2, 3 mulai. Sebab dia mengetahui rupa Mona, yang diingat bahwa Mona adalah debu. Ada amin saudara? Yang diingat bahwa kita adalah debu. Debu itu kuat kasih saudara. Jangankan kipas angin, baru tarik nafas, gas keluar udara saja langsung dia terbang. Berarti sangat lemah. Dikatakan firman Tuhan bahwa kita adalah debu. Sadar diri, orang ini debu. Firman Tuhan dalam kitab Kejadian mengatakan kita diciptakan dari anak lihat. Dan ini firman Tuhan katakan orang ini debu. Ada amin Ibu Tina. Ibu Tina itu apa? Ibu email apa? Ibu Ega? Bapak Jeffrey? Bapak Eci? Debu. Cuma debu. Jadi kalau debu tidak ada
kekuatan, tidak ada kemampuan, tidak ada kuasa. Kekuatan, kemampuan sing ada, apalagi kuasa. Ada amin saudara? Tidak ada apa-apanya di hadapan Bapa Yahweh. Tetapi kita bersyukur walaupun kita debu, firman Tuhan katakan di waktu kita lemah, waktu manusia jatuh ke dalam dosa, Bapa Yahweh berikan anaknya dalam kitab Yohanes 3 ayat 16 ya. Karena begitu besar kasih karunia Bapa Yahweh akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya diberikannya keselamatan. Ternyata walaupun kita debu, ada di dalam anugerah Tuhan. Walaupun kita cuma debu, tetapi kita ada di dalam kemurahan Tuhan. Ada amin saudara? Waktu manusia jatuh ke dalam dosa, Tuhan memberikan anak, Bapa yang memberikan anaknya Tuhan Yesus Hamasiah untuk menebus kehidupan kita. Firman Tuhan juga mencatat pada waktu malaikat dia jadi sombong dan dia ingin sama dengan Bapa Yahweh, dibuang. Ya, tidak ada pengorbanan untuk malaikat yang menentang Bapa Yahweh, tetapi manusia, karena dia diciptakan sesuai gambar dan rupa Bapa Yahweh, makanya Bapa Yahweh itu sangat mengasihi manusia. Tapi Bapa Yahweh juga ingat manusia itu debu. Dikatakan firman Tuhan bahwa sebab dia mengetahui rupa kita, yang diingat bahwa kita adalah debu. Sini saya ingin bertanya kepada saya dengan saudara, waktu disampaikan saya akan melihat pekerjaan Tuhan di hari ke-8 tahun yang baru, saya katakan Tuhan, apa yang saya mau sampaikan? Firman Tuhan ini langsung muncul di hati dan pikiran saya. Ternyata Tuhan ingin kehidupan saya dengan saudara belajar sadar bahwa orang cuma debu. Ada amin. Orang membutuhkan Tuhan. Yang jadi pertanyaan saya saat ini dalam khotbah ini, setelah saya baca firman Tuhan, saya tanya dalam diri saya sendiri, ada 3 pertanyaan yang muncul ya. Kenapa cuma debu tetapi sombong? Ada amin saudara? Kenapa cuma debu tetapi seringkali pandang enteng? Kenapa cuma debu tetapi seringkali masa bodoh? Yang saya dapati 3 pertanyaan ini ya dan pribadi saya. Dan saat ini kita menyampaikan firman Tuhan. Tuhan ajarkan kita untuk menjadi pribadi yang baik kepada Bapa Yahweh dan juga kepada sesama. Ada amin saudara? Saya percaya kita tempat ini kita semua baik kepada sesama. Jemaat Tuhan, bahkan yang ada di luar sana dalam lingkungan pekerjaan kita, dalam lingkungan usaha kita, otomatis kita akan baik kepada mereka. Apalagi yang bekerja, kepada bosnya yang jasmani, dia dapat bonus dan dapat perhatikan ya. Kalau saya taat kepada bos secara jasmani, otomatis kalau minta izin, pikir-pikir dulu ya. Kalau tidak taat kepada bos kita yang ada di dunia ini, otomatis kalau kita buat kesalahan sedikit, kita akan merasa ketakutan yang besar. Ada amin saudara? Itu manusiawi ya. Tapi saat ini kita akan melihat, saya tidak menganggap Pak Jeffrey sebagai debu, tetapi sebagai manusia. Saya tidak memandang Evan sebagai debu, tetapi saya pandang dia sebagai manusia. Yang pandang kita sebagai debu cuma Bapa di surga, Bapa Yahweh. Dia ingat kita debu. Jadi hanya yang pandang dalam kehidupan saya dengan saudara sebagai debu hanya Bapa di surga. Karena Bapa Yahweh ciptakan kehidupan saya dengan saudara. Dan saya mau angkat 3 hal ini. Kenapa cuma debu, tetapi seringkali kita sombong? Ada amin saudara? Orang ini cuma debu, tetapi orang ini sombong kepada Bapa di surga. Kenapa kita sombong? Saya kata, mungkin ada yang pikir, saya tidak pernah sombong kepada Bapa di surga. Saya tidak pernah sombong kepada Bapa Yahweh, karena saya tahu itu Bapa di surga. Bapa Yahweh menciptakan kita. Saya katakan sombong di sini bahwa kita hidup tidak sesuai dengan kehendak Bapa di surga. Ada amin saudara? Kita hidup tidak sesuai dengan apa yang menjadi keinginan Bapa di surga. Kita hidup tidak sesuai dengan apa yang menjadi kemauan Bapa di surga. Terima kasih Ibu Kekasih. Tetapi kita hidup semau kita. Ada amin saudara? Padahal orang ini cuma debu. Yang Tuhan perintahkan dari Kejadian sampai Wahyu. Ada 10 hukum Taurat, ada juga hukum kasih. Tetapi hanya 1-2 yang kita buat. Padahal Tuhan tahu kita cuma debu, tetapi seringkali kita tidak hidup di dalam kehendak pencipta kita. Ada amin saudara?
Kita tidak hidup dalam apa yang menjadi kemauan Bapa di surga. Tetapi tenang saja Bapak ya, tetap ingat kita itu debu dan Dia mengasihi kita dengan saudara. Dia tahu kita tidak ada kemampuan, tidak ada kuasa. Tetapi ingat saudara harus belajar sadar. Saudara itu cuma debu. Tadi telah saya katakan bahwa jangankan wayar angin, baru hembusan nafas saja langsung out itu debu. Berarti orang di hadapan Tuhan terlalu kecil. Ada saudara? Kita baca firman Tuhan di dalam Galatia 1 ayat yang ke-10. Dalam Galatia 1 ayat yang ke-10, firman Tuhan berkata, sebab sekarang apakah aku sedang meyakinkan manusia atau Elohim? Atau apakah aku berusaha menyenangkan manusia? Karena jika aku masih berusaha menyenangkan manusia, aku bukanlah hamba masia. Kita seringkali sombong kepada Tuhan. Tidak mau ikut apa yang menjadi maunya Tuhan. Tidak mau tunduk apa yang menjadi perintahnya Tuhan. Jangan ke perintah Tuhan. Seringkali perintah gembala kita lawan. Ada saudara? Tetapi secara jasmani apa yang disampaikan ibu guru, disampaikan dosen, disampaikan pemimpin kita, pokoknya kita berusaha untuk bisa buat. Itu yang terjadi. Ada saudara? Tapi pagi hari yang indah ini mari kita belajar ya. Tuhan tahu. Tuhan tahu kita masih di dunia ini. Tuhan tahu juga kita masih bekerja dan kita punya pemimpin. Kalau pemimpin di dunia saja kita bisa takut dan taat kepada Dia. Apatah lagi kita harus belajar takut juga kepada pemimpin kita yang hidup, yang memberikan kepada kita kehidupan. Ada saudara? Firman Tuhan dalam kitab Matius tidak salah, Tuhan Yesus mengatakan bahwa biarlah kita jangan takut kepada orang yang bisa mengambil nyawa kita secara jasmani, membunuh kita dan lain sebagainya. Tetapi kita belajar takut kepada Sang Pemberi hidup. Tetapi kita kebalikan, manusia itu kebalikan. Ada saudara? Mungkin mereka tidak melihat Tuhan. Jadi ya nanti saja. Karena tidak melihat Tuhan, cuma ada Dia punya firman. Jadi untuk mau melakukannya seringkali 50-50. Ada saudara? Tapi pagi hari yang indah ini Tuhan ingatkan melalui firman Tuhan bahwa mari kita belajar menyenangkan hati Tuhan. Di saat kita menyenangkan hati Tuhan, kita menjadikan diri kita musuh dunia. Tapi saat kita menyenangkan hati dunia, maka kita menjadikan diri kita ini musuh Tuhan. Ada saudara? Sehingga pagi hari yang indah ini Tuhan ingatkan firman Tuhan yang ada. Dahulukan Tuhan dalam segala hal. 3. Tetapi carilah dahulu kerajaan Elohim dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan. Ada amin saudara? Semuanya itu cuma bonus. Kesehatan bonus. Kita punya harta bonus. Kita punya jabatan bonus. Cuma bonus. Apa yang kita miliki saat ini cuma bonus. Yang pertama Tuhan mau adalah kita diselamatkan. Ada amin saudara? Carilah dahulu kerajaan Elohim dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan dalam hidup saya dengan saudara. Kalau kita sudah selamat, maka tetap akan ada berkat Tuhan curahkan dalam kehidupan kita. Tetapi toh kalau kita punya masalah, itu Tuhan izinkan membuat kehidupan kita makin kuat dengan Tuhan. Ada amin saudara? Sering dalam kehidupan kita diberikan pilihan ya, antara hal jasmani dan hal rohani. Diberikan pilihan. Tetapi seringkali yang kita pilih pasti yang jasmani. Ada amin? Yang jasmani yang akan kita pilih. Firman Tuhan, saya tidak menyinggung salah satu pribadi atau orang, tapi ini saya berikan kepada saudara ya, untuk pribadi saya juga. Kalau ditawarkan hal jasmani dengan hal rohani, otomatis kita akan pilih jasmani dulu. Kalau dipilih mau buka pondok di hari Minggu dan mau ada berkat santunan, berkat berupa uang, telinga saya langsung berdiri. Sedangkan Ibu Gembala katakan, oh Ibu Mona hari Minggu khotbah ya. Langsung saya katakan, mungkin saya akan pikir, kalau untuk pemikiran manusia ya, Ibu nanti minggu depan saja, Ibu ganti untuk minggu ini ya. Karena saya punya pikir, ini minggu ini harus terima undangan itu, hadir dapat berkat cara jasmani. Ada amin saudara? Dan kita akan mengatakan, Ibu Gembala nanti minggu depan saja. Kan masih ada minggu depan lagi, minggu depan, bulan depan, banyak minggu ya, saya masih hidup. Tapi kalau ini undangan pasti cuma minggu ini saja.
otomatis saya akan pilih hal demikian. Ya, ini contoh ya. Kita manusia, kita akan pilih yang nyata. Oh, dapat bonus, dapat uang, dapat jabatan, dapat harta. Ada amin saudara? Kita akan pilih yang nyata karena itu masih kita butuhkan di dunia ini. Ada amin? Kita masih membutuhkan uang, kita masih membutuhkan pekerjaan, kita masih membutuhkan harta yang kita miliki, kita perlu. Tetapi ingat saudara, yang harus kita pilih adalah hal yang rohani. Ada amin? Karena saat kita pilih hal yang rohani, Bapak Ya akan memberkati kita dengan kekuatan, dengan kesehatan, supaya kita dapat bekerja dan menghasilkan uang. Ada amin saudara? Firman Tuhan dalam kitab Amsal mengatakan, susah payah tidak akan memberikan kita kekayaan, tetapi cuma berkat Tuhan. Ada amin? Tidak semua orang punya gaji, termasuk saya, tetapi semua orang punya berkat. Ada amin? Kita semua punya berkat. Di sini tidak ada semua jadi pegawai negeri ya, cuma beberapa. Ada yang kerja tulang, ada yang usaha. Tidak semua kita punya pegawai gaji, tetapi kita semua punya berkat Tuhan. Dan kita boleh ada sampai saat ini itu berkat Tuhan. Ada amin saudara? Kalau mau dilihat gaji juga seringkali tidak mencukupi kebutuhan kita. Hanya berkat Tuhanlah dalam kehidupan kita membuat kita hidup sampai saat ini. Ada amin saudara? Sehingga saat ini Tuhan ingatkan bahwa orang cuma debu, jangan orang sombong, ikut maunya Tuhan saja. Karena satu kali Tuhan hela nafas, kasih kalau angin, orang tampias jauh-jauh. Ada amin saudara? Pagi hari yang indah ini firman Tuhan datang mengingatkan umat Tuhan di tempat ini, belajar mencintai yang rohani, hal-hal rohani, hal-hal yang dengan Tuhan. Karena saya tahu kita hidup dengan Tuhan, kita hidup cuma dengan iman. Ada amin saudara? Cuma dengan iman. Kita hidup dengan Tuhan itu cuma hanya dengan iman, bergantung harap kepada Bapa di surga tanpa melihat, bersyukur ada karunia penglihatan. Tapi kalau ada karunia penglihatan, tutup gelap buka terang, cuma hanya iman kita kepada Bapa Yahweh. Ada amin saudara? Hanya firman Tuhan yang memberikan kita kekuatan dan Roh Kudus yang menghibur kehidupan kita. Jadi kita jangan sombong dengan Tuhan, ikut maunya Tuhan saja. Karena saya percaya kita pasti diberkati oleh Tuhan. Dan hal yang kedua yang saya lihat bahwa kenapa cuma debu tetapi seringkali pandang enteng. Ada amin saudara? Seringkali datang beribadah, ibadah minggu atau ibadah-ibadah lain. Kebanyakan kita tidak bawa firman Alkitab atau kitab suci, tidak dibawa. Oh, yang ringan-ringan saja, bawa handphone saja. Kan dalam HP ada kitab suci. Pas firman Tuhan buka handphone, pas disampaikan firman Tuhan, langsung kasih status dan lain sebagainya. Lihat Facebook, apa pesan masuk, tidak ya? Tapi yang Tuhan mau waktu kita beribadah, kita fokus beribadah kepada Bapa Yahweh. Ada amin saudara? Tidak terkontaminasi dengan hal-hal yang ada di sekitar kita. Otomatis kalau orang buka firman Tuhan pakai HP, terus ada pesan masuk, itu pesan yang membuat kehidupan kita marah. Maka hati kita akan marah ya. Dan itu pun akan membuat kehidupan kita dalam ibadah langsung ada kebencian. Jadi Tuhan mau waktu beribadah fokus selalu kepada Tuhan. Ada amin saudara? Mari kita buka dalam kitab Pengkhotbah 5 ayat 1. Jagalah langkahmu seperti ketika engkau pergi ke bait Elohim. Amin. Terima kasih Ibu Imel. Karena di kitab suci yang satu, Pengkhotbah 4 ayat 17. Tapi ini ILT Pengkhotbah 5 ayat 1. Jagalah langkahmu seperti ketika engkau pergi ke bait Elohim. Kita bersiap pergi beribadah. Dari rumah Tuhan sudah lihat hidup saya dengan saudara. Tuhan katakan jaga orang punya langkah dalam perjalanan kita menuju ke rumah Tuhan. Karena Tuhan tahu waktu kita beribadah, ketemu dengan beribadah di tempat ini menuju rumah Tuhan, kita pasti bertemu dengan Bapa di surga. Ada amin saudara? Dan hal yang ketiga yang saya angkat, kenapa cuma debu tetapi seringkali kita menjadi pribadi yang masa bodoh. Datang beribadah seringkali terlambat. Mau beribadah atau tidak, oh pokoknya nanti saja minggu depan, minggu ini saya mengantuk. Jadi minggu depan saya datang ibadah, toh saya masih hidup kan minggu depan.
Padahal orang tidak sadar, orang ini cuma debu. Ada saudara, dari mari tahun yang baru ini kita belajar sadar diri bahwa kita ini hanya debu. Ada saudara, dengar baik saudara, kita hidup cuma karena kemurahan Bapa Yahweh. Kita hidup cuma karena anugerah daripada Bapa Yahweh. Jadi pergunakanlah anugerah yang ada untuk hidup berkenan kepada Bapa di surga. Ada saudara? Tapi saudara jangan cemas. Orang tidak selamanya jadi debu terus. Akan ada masanya. Pada waktu sangkakala berbunyi, kita orang-orang dipilih oleh Bapa Yahweh, kita akan terangkat menjadi pengantin-pengantinnya Tuhan. Yang tadinya debu diciptakan dari tanah liat, dalam kehidupan kita, proses hidup kita dikatakan kita cuma debu, dan Tuhan mau kita bergantung harap sungguh kepada Bapa Yahweh. Pada saatnya nanti kita akan sama-sama buka dalam kitab Ayub. Ayub pasal yang ke-23. Ayub 23 ayatnya yang ke-10. Firman Tuhan berkata, karena dia tahu jalan yang ada padaku, ketika dia menguji aku akan muncul seperti emas. Ada saudara? Awalnya tadi kita hanya debu diciptakan oleh Bapa di surga dengan tanah liat. Dalam berjalannya waktu Tuhan mau kita bergantung harap sepenuhnya kepada Dia. Karena Tuhan tahu kita lemah, kita banyak kekurangan. Firman Tuhan dalam kitab Ayub mengatakan bahwa karena Dia tahu jalan hidupku, sehingga Dia menguji aku selalu, aku akan timbul seperti emas. Ada saudara? Kita akan menjadi emas di hadapan Tuhan. Saya tahu barang berharga itu adalah emas. Ada saudara? Kalau saat ini saya pulang beribadah, emas itu ada dalam got yang kotor, ada gelang emas timbul, otomatis saya akan ambil emas itu. Karena emas berharga, ya. Kalau cuma hanya besi putih, biar saja. Besi putih banyak di pasar, murah lagi, bisa dijangkau. Tapi biar di dalam lumpur atau dalam got itu emas, saya akan ambil bulan cuci emas, cuci tangan saya. Emas saya bisa gunakannya karena barang berharga. Ada saudara? Berharga. Kita juga sangat berharga di hadapan Bapa Yahweh. Dikatakan Ayub mengatakan bahwa karena Tuhan tahu jalan hidup saya dengan saudara, selama kita hidup, tetap kita akan diuji oleh Tuhan. Tahun yang baru ini nanti banyak hal yang akan kita dapati. Kita akan diuji untuk menaikkan iman kita, ya, untuk menambah kesetiaan kita, untuk menambah ketaatan kita. Diuji dalam segala hal. Dikatakan Menteri dan Presiden mengatakan bahwa 2023 akan ada resesi, tetapi anak-anak Tuhan akan resepsi terus. Ada saudara? Akan ada berkat yang Bapak Yahweh berikan kepada saya dengan saudara. 2023 dikatakan bahwa akan ada masa yang sulit, tapi saya percaya bahwa kita punya Tuhan yang luar biasa, yang memberikan kepada kita janji, bukti bukan janji. Ada saudara? Tuhan kita berikan kepada kita bukti bukan janji. Dia berjanji dan Dia membuktikan. Tetapi kalau orang lain, apalagi kampanye, janji tinggal janji, perlente jalan terus. Ada saudara? Tapi pada pagi hari yang indah ini, mari saudara Tuhan ingatkan bahwa kita hanya debu. Tuhan mau kita hanya bergantung harap kepada Bapa Yahweh. Tuhan mau kita hanya hidup berserah kepada Dia. Karena suatu saat nanti Tuhan akan uji kehidupan kita, maka kita akan timbul seperti emas. Di surga sana saya percaya kita akan semua menjadi orang-orang yang penuh dengan kemuliaan. Ada saudara? Penuh dengan kemuliaan. Tidak ada lagi debu di sana. Yang ada hanya kemuliaan Tuhan. Orang-orang pilihan, orang-orang emas, orang-orang menjadi biji matanya Tuhan yang ada di surga sana. Jadi mari, selama kita masih diberi kesempatan Tuhan untuk hidup, mari kita hidup jadi yang terbaik. Ada saudara? Saya tahu saya manusia, saudara juga manusia. Kita membutuhkan pekerjaan juga, kita membutuhkan uang. Tetapi yang Tuhan mau kita dahulukan Tuhan dalam segala hal. Ada saudara? Semuanya itu kita perlu, dan Tuhan tahu kita perlu hal itu. Yang Tuhan mau kita dahulukan Tuhan dulu dalam segala hal. Karena Tuhan katakan kalau kita dahulukan Tuhan dalam segala hal, maka semuanya itu akan Tuhan berikan. Bonusnya akan Tuhan berikan. Jadilah taat, jadilah setia kepada Bapa Yahweh. Jadilah anak-anak Tuhan, umat Tuhan, pengantin-pengantin Tuhan yang luar biasa. Dan saya percaya tahun 2023 ini akan ada banyak hal yang terjadi, ya.
kemarin juga dikirim ada belalang yang banyak sekali. Akan nanti muncul hal-hal yang luar biasa yang kita akan alami. Tetapi Tuhan katakan, umat Tuhan, anak Tuhan, jangan takut, jangan gentar, jangan bimbang, jangan ragu. Ada Bapa Yahweh yang pelihara dan melihat kehidupan saya dengan saudara selalu. Tundukkan kepala dan kita bersyukur buat firman Tuhan.